Kalian mungkin mengira bahwa suara ledakan di langit Timur Tengah hanyalah tontonan di layar ponsel sambil menyeruput kopi. Kalian merasa aman karena ribuan kilometer membentang di antara rumah kalian dan titik jatuhnya rudal. Tapi sadarlah, di dunia yang sudah saling terhubung ini, tidak ada jarak yang benar-benar aman. Sebuah tombol peluncur yang ditekan di sana akan mengirimkan gelombang kejut yang bisa meruntuhkan kestabilan ekonomi di depan pintu rumah kalian sendiri. Bayangkan sebuah jaring laba-laba yang sangat besar. Ketika satu sudut ditarik, seluruh jaring akan bergetar hebat. Itulah gambaran ekonomi global saat ini. Serangan Iran ke Israel atau keterlibatan Amerika bukan sekedar adu gengsi antara negara adidaya. Ini adalah ancaman nyata bagi setiap orang yang masih bekerja keras mencari nafkah di jalanan. Jangan tertipu oleh jarak, karena dampak perang itu tidak butuh paspor untuk masuk ke dalam kehidupan kalian. Mengapa kalian harus peduli? Karena ketidaktahuan adalah awal dari kehancuran finansial. Banyak orang baru akan berteriak saat harga kebutuhan pokok sudah naik 2 kali lipat. Padahal tanda-tandanya sudah terlihat sejak rudal pertama diluncurkan. Kita seringkali terlalu sibuk dengan drama yang tidak penting, sampai lupa bahwa ada skenario besar yang sedang disusun untuk menentukan seberapa mahal harga piring nasi kalian besok pagi. Di sini, di logika jalanan, kita tidak akan membuang waktu untuk menebak siapa yang akan memenangkan peperangan ini secara militer. Kita akan membedah kenyataan pahit yang jarang dibahas di berita arus utama. Kita akan bicara tentang bagaimana kalian harus bersikap saat nalar dunia mulai hilang. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan siapa yang menang perang, tapi bagaimana kalian tetap bertahan hidup di tengah kekacauan ini. Mari kita bedah logika para pemain di atas papan catur berdarah ini. Amerika Serikat tidak pernah bergerak tanpa perhitungan kepentingan yang sangat dalam, baik itu soal pengaruh politik maupun kontrol energi. Israel memiliki doktrin pertahanan yang tidak mengenal kata mundur, sementara Iran memegang kunci strategis yang bisa mencekik jalur perdagangan dunia. Ketiganya terjebak dalam lingkaran setan yang memaksa dunia untuk ikut menahan napas dalam ketidakpastian. Fokus utama yang harus kalian perhatikan adalah Selat Hormuz, sebuah jalur sempit yang menjadi urat nadi pasokan minyak bumi dunia. Jika Iran memutuskan untuk menutup keran di sana sebagai balasan atas serangan lawan, maka kiamat kecil bagi ekonomi dunia akan segera dimulai. Pasokan minyak akan mampet, harga energi akan meledak, dan setiap negara yang bergantung pada impor bahan bakar akan langsung jatuh bertekuk lutut karena biaya produksi yang tak lagi masuk akal. Ketahuilah bahwa para pemilik modal besar adalah kelompok yang paling cepat mencium bau bahaya. Saat konflik memanas, mereka akan menarik uangnya dari negara-negara berkembang dan melarikannya ke aset aman seperti emas atau dolar. Akibatnya, nilai mata uang di luar negara adidaya akan merosot tajam. Kita akan melihat bagaimana spekulasi pasar bekerja lebih cepat daripada rudal supersonik, menghancurkan nilai tabungan kalian hanya dalam hitungan hari. Dunia sedang mengalami polarisasi atau pembelahan kekuatan yang sangat tajam. Blok Barat dan blok pendukung Iran mulai menunjukkan taringnya masing-masing, memaksa negara-negara lain untuk memilih kubu atau ikut hancur di tengahnya. Ketegangan ini menciptakan ketidakpastian global yang membuat ekonomi tidak lagi bisa diprediksi secara jernih. Disinilah logika kalian harus tetap tajam, agar tidak mudah terbawa arus propaganda dari pihak manapun. Sekarang, mari kita tarik realita ini langsung ke atas meja makan kalian di Indonesia. Kita adalah negara net importir minyak. Artinya kita masih sangat bergantung pada pasokan energi dari luar negeri.
Jika harga minyak dunia menyentuh angka yang tidak masuk akal, APBN kita akan dipaksa bekerja ekstra keras untuk menanggung beban subsidi. Namun, kalian harus sadar bahwa kemampuan pemerintah dalam menahan harga itu ada batasnya, dan batas itu semakin tipis setiap harinya. Begitu harga bahan bakar minyak terpaksa dinaikkan, efek dominonya akan langsung terasa di jalanan. Biaya logistik dan transportasi akan meroket, yang artinya harga sayuran, beras, dan kebutuhan pokok lainnya akan ikut menyesuaikan secara paksa. Pedagang di pasar tidak punya pilihan selain menaikkan harga agar mereka sendiri bisa bertahan. Inilah saat dimana pendapatan kalian yang tetap akan terasa semakin kecil karena daya beli yang terus digerus oleh inflasi. Jangan kaget jika kalian melihat ukuran makanan yang biasa kalian beli tiba-tiba mengecil atau kualitasnya menurun. Inilah yang disebut dengan strategi bertahan hidup di level jalanan, di mana setiap rupiah harus diperas habis-habisan. Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar juga akan membuat barang-barang impor, termasuk bahan baku industri, menjadi semakin mahal. Ini bukan sekedar angka di berita ekonomi, ini adalah beban nyata yang harus kalian pikul di pundak kalian sendiri. Selain masalah ekonomi, konflik global seperti ini seringkali memicu gesekan sosial di dalam negeri kita sendiri. Isu agama dan politik luar negeri bisa dengan mudah dipelintir untuk menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Logika jalanan mengingatkan kalian agar jangan sampai energi kalian habis untuk berdebat soal konflik yang tidak bisa kalian kendalikan, sementara urusan dapur sendiri terabaikan. Fokuslah pada apa yang nyata di depan mata, bukan pada narasi yang sengaja diadu domba. Lalu, apa yang harus kalian lakukan setelah mengetahui semua fakta pahit ini? Stoisme mengajarkan kita tentang dikotomi kendali. Kalian harus bisa membedakan mana yang bisa kalian kontrol dan mana yang tidak. Kalian tidak akan pernah bisa menghentikan rudal yang meluncur di Teheran. Jadi, jangan biarkan ketakutan akan hal itu merusak mental kalian. Fokuskan seluruh energi kalian pada hal-hal yang berada di bawah kendali kalian sepenuhnya, yaitu respon dan persiapan kalian. Mulailah dengan menjaga kesehatan informasi kalian. Jangan biarkan pikiran kalian diracuni oleh berita-berita provokatif yang hanya bertujuan memicu kepanikan demi klik dan engagement. Di dunia yang penuh dengan hoak dan propaganda, nalar yang jernih adalah senjata paling mematikan. Saring setiap informasi yang masuk, cari tahu siapa yang diuntungkan dari berita tersebut, dan jangan pernah bertindak hanya berdasarkan emosi sesaat yang meledak-ledak. Persiapkan diri secara finansial dan mental untuk menghadapi skenario terburuk. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu, perkuat tabungan, dan carilah cara-cara baru untuk tetap produktif meski kondisi ekonomi sedang tidak bersahabat. Orang yang memiliki mental jalanan yang kuat adalah mereka yang tidak akan menyerah saat keadaan menjadi sulit. Mereka akan tetap tenang saat orang lain panik, karena mereka sudah tahu bahwa hidup memang penuh dengan ketidakpastian yang tidak bisa dihindari. Kesimpulannya, dunia memang boleh saja gaduh dan terbakar, tapi pikiran kalian harus tetap menjadi ruang yang hening dan penuh perhitungan. Jadilah pribadi yang tangguh, yang tidak mudah goyah oleh badai dari luar, karena pondasi nalar kalian sudah cukup kokoh. Teruslah berpikir kritis, tetaplah bersikap dingin dalam mengambil keputusan, dan jangan pernah biarkan rasa takut mengambil alih kemudi hidup kalian. Sebab hidup butuh nalar, bukan sekedar kabar. Salam logika jalanan.